Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait materi leukemia. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Diah Ayu Lestari, kemudian ada Mia Zubaidah Mufiko, kemudian ada Kalika Azra Zainina, dan ada Intan Sukesi Retnaningsih. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama. Apa itu leukemia? Leukemia merupakan penyakit neoplastik yang ditandai dengan produksi atau transformasi maligna dari sel-sel pembentuk darah di sumsum tulang dan jaringan limfoid yang abnormal. Produksi sel leukemia yang bertambah banyak menyebabkan sel-sel leukemia akan keluar dari sumsum. Sel leukemia ini ditemukan di dalam darah tepi yang akan mempengaruhi kerja dari hematopoiesis atau proses pembentukan sel darah normal dan sistem imunitas tubuh sehingga menimbulkan gejala klinis pada tubuh penderitanya. Leukemia adalah penyakit kanker yang kerjanya menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang. Data kasus leukemia yang terjadi di Indonesia. Menurut hasil penelitian Chandrayani dan teman-teman pada tahun 2010 di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta dengan kasus leukemia pada anak, yaitu pada laki-laki sebesar 76,9% dan pada perempuan sebesar 23,1%. Dengan rasio 10:3. Yang terbanyak terjadi pada usia 2-5 tahun sebesar 46,2% dan yang paling rendah pada usia kurang dari 2 tahun yaitu sebesar 3,8%. Di mana kebanyakannya merupakan orang-orang bersuku Jawa yaitu dengan jumlahnya 88,5% dengan jumlah terendahnya yaitu suku Manado dan Minang sebesar 1,9%. Baik, selanjutnya adalah penyebab leukemia. Leukemia disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Untuk internalnya yaitu yang pertama usia saat terdiagnosis. Anak-anak lebih rentan atau lebih berisiko terkena leukemia. Yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki lebih rentan terkena leukemia dibandingkan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah urutan kelahiran. Anak pertama lebih berisiko terkena leukemia. Kemudian yang keempat yaitu usia ibu saat mengandung. Usia lebih dari atau sama dengan 35 tahun 1,5 kali lebih berisiko dibanding usia 24-34 tahun. Kemudian nomor 5 yaitu riwayat keguguran. Ibu yang pernah mengalami keguguran lebih berisiko terkena leukemia. Kemudian nomor 6 adalah riwayat pemberian ASI. Anak yang tidak mendapatkan ASI sampai umur 1 tahun lebih berisiko terkena leukemia. Baik, selanjutnya adalah penyebab leukemia yang eksternal. Yang pertama adalah paparan radiasi SUTET. Paparan radiasi SUTET meningkatkan risiko 4,73 kali. Kemudian yang nomor 2 yaitu paparan insektisida rumah tangga. Paparan insektisida rumah tangga, contohnya obat nyamuk, itu 5,21 kali lebih berisiko terkena leukemia. Kemudian yang ketiga adalah paparan rokok. Paparan rokok meningkatkan risiko terkena leukemia sampai 1,08 kali. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai gejala dari leukemia. Gejala terjadinya leukemia antara lain adalah yang pertama, demam. Hal ini dikarenakan aktivitas sel imun akan menyerang sel kanker yang ada di dalam tubuh sebagai bentuk dari pertahanan tubuh. Kemudian yang kedua adalah sakit kepala yang dikarenakan aktivitas sel kanker menghimpit syaraf kerja otak sehingga mengakibatkan kepala terasa nyeri ataupun sakit. Yang ketiga adalah turunnya berat badan yang dikarenakan sel kanker di dalam tubuh kita akan menghambat proses penyerapan gizi sehingga penyerapan gizi kita tidak stabil dan mengakibatkan turunnya berat badan. Yang keempat adalah anemia ataupun sel darah merah di bawah normal yang diakibatkan karena dominasi dari sel leukosit atau sel darah putih.
Kemudian yang kelima adalah pendarahan, yang diakibatkan karena sel pembekuan darah tidak terproduksi dengan wajar dan darah kita didominasi oleh leukosit. Kita tahu sendiri bahwa eritrosit atau sel darah merah sangat berperan penting dalam proses pembekuan darah. Karena di dalam eritrosit terkandung trombosit yang nantinya sangat berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sehingga jika leukosit bertambah dan eritrosit kita berada di bawah normal, maka proses pembekuan darah akan terhambat dan kita akan mudah mengalami pendarahan. Kemudian yang keenam ada infeksi, karena leukosit berada di bawah normal, karena leukosit menjadi abnormal dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kita akan mudah mengalami infeksi seperti flu, batuk, pilek, dan berbagai infeksi lain yang menyerang sistem pertahanan tubuh. Kemudian yang ketujuh adalah nyeri. Nyeri ini akan menyerang sendi, tulang, organ pencernaan, ataupun otot-otot kita yang dikarenakan adanya himpitan dari sel leukosit. Kemudian yang kedelapan adalah pembengkakan limfa dan kesulitan nafas. Karena sel leukemia akan terkumpul pada suatu titik di kelenjar lempak kita, maka limfa kita akan mengalami pembengkakan. Dan gejala yang serius atau gejala yang terburuknya akan mengalami kesulitan nafas atau dyspnea. Materi selanjutnya adalah mengenai tipe leukemia. Tipe dari leukemia ini dibedakan menjadi 4, yaitu acute leukemia, chronic leukemia, lymphocytic leukemia, dan myeloid leukemia. Pada akut leukemia, sel dari leukosit akan abnormal dan belum matang, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan pembelahan dari leukosit pada acute leukemia ini terjadi sangat cepat, sehingga dibutuhkan penanganan yang sangat serius. Kemudian yang kedua ada chronic leukemia. Chronic leukemia ini leukositnya atau sel dari leukosit atau leukemia ini lebih dewasa, sehingga sel abnormalnya berkembang lebih lambat. Kemudian yang ketiga ada lymphocytic leukemia, yang disebabkan karena sel limfosit ini akan berkembang menjadi sel darah putih. Dan yang terakhir ada myeloid leukemia, yang disebabkan karena sel myeloid yang normal akan berkembang menjadi sel darah merah dan kemudian sel darah putih dan trombosit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis leukemia. Nah, leukemia ini dapat didiagnosis dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan pemeriksaan morfologi, darah tepi, aspirasi sumsum tulang, dan biopsi sumsum tulang. Kemudian yang kedua ada pewarnaan sitokimia. Pewarnaan sitokimia ini berfungsi untuk mendeteksi free ion, derivat hemoglobin, dan enzim metabolik atau sitoplasmik tertentu dalam eritrosit. Kemudian yang ketiga ada imunofenotip, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi sel berdasarkan jenis antigennya. Kemudian yang keempat ada sitogenetik dan diagnostik molekuler, di mana pemeriksaan bahan genetik tingkat sel dan menganalisis penanda biologis menerapkan biologi molekuler. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari leukemia. Nah, leukemia ini berdampak terhadap 3 hal. Yang pertama, infeksi, di mana sel leukosit itu tidak normal dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan pertahanan tubuh itu tidak maksimal dan memicu infeksi. Kemudian yang kedua ada anemia, di mana sel darah merah itu menurun dan mengakibatkan lemah, letih, lesu, dan menurunnya kondisi tubuh. Kemudian yang ketiga ada pendarahan, di mana produksi sel leukosit itu tidak seimbang, sehingga menyebabkan sel pembekuan darah itu sedikit bermasalah dalam memproduksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perawatan leukemia. Nah, perawatan leukemia ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu penanganan dan pengobatan. Penanganan dan pengobatan leukemia itu biasanya dimulai dari gejala yang muncul, seperti anemia, pendarahan, dan infeksi.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penanganan leukemia terlebih dahulu. Nah, penanganan leukemia itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, transfusi sel darah merah yang berfungsi untuk mengatasi anemia. Kemudian yang kedua dengan transfusi trombosit, di mana berfungsi untuk mengatasi perdarahan. Kemudian yang ketiga dengan memberikan antibiotik, di mana berfungsi untuk mengatasi infeksi. Nah, yang kedua mengenai pengobatan leukemia. Nah, pengobatan leukemia ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama kemoterapi, yang kedua ada terapi radiasi, dan yang ketiga ada transplantasi sumsum tulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan dengan anatomi manusia. Penyakit leukemia ini berkaitan dengan anatomi fisiologi manusia karena disebabkan darah yang berperan dalam penyakit leukemia yakni sel darah putih, di mana sel darah putih ini apabila dalam produksinya berlebihan maka menyebabkan terganggunya imunitas di dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan penyakit leukemia tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan dari kelompok kami yaitu leukemia merupakan penyakit kanker yang sistem kerjanya menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Penyebab utama leukemia ini dikarenakan terlalu banyak produksi sel darah putih. Gejalanya biasanya demam, sakit kepala, berat badan turun, anemia, pendarahan, infeksi, nyeri, pembengkakan limfa, dan kesulitan nafas. Tipe dari leukemia ini diantaranya akut leukemia, kronik leukemia, limfositik leukemia, dan myeloid leukemia. Cara penanganan leukemia ini dengan transfusi sel darah merah, transfusi trombosit, serta antibiotik, dan pengobatan yang dilakukan dengan kemoterapi, terapis radiasi, dan transplantasi sumsum tulang. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.